kelas C Da gitu. Tata. Sekarang itu gue denger lu membuka satu komunitas baru. Kalau komunitasnya motor, naonnya sama kamen ya. Ini mah bingung gue komunitasnya. Komunitasnya menurut gue komunitas yang nggak biasa. Profesi gue selain nyanyi, professionally gue juga adalah professional mermaid instructor. Emang ada? Jadi ada istilahnya mungkin bilangnya tuh mermaiding atau nggak mermaid swimming gitu. Sebenarnya di bagian dari berenang, tapi dengan estetik. Banyak pilihannya, lalu ya kostumnya, lalu enggak. aksesorisnya. Ini tuh beneran pakai jadi Putri Duyung? Jadi Putri Duyung, beneran. Oh iya. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear. Ini ada teman gua yang lagi mengudap. Ini ada si email 1025 mengudap. Mama biak. Mama biak biasa. Namanya juga orang hamil. Lu kan lagi hamil ya? Apa kabar Mel? Baik dong. Alhamdulillah. Mel, nama lu kesebut Mel. Ada di sini. Sebut Jadi, usaha. ada yang minta. Tapi yang lucunya yang minta cewek juga sih. Oke, Ya, baik. cewek-cewek ya minta ada 10 to 5 dong, 10 to 5 ya email lah ya yang buat yeah. ini frontman-nya. Aduh Mel, Gimana? jadi gua teh kalau ngelihat lu ya Mel, rada mikir sebenarnya lu tuh sebenarnya siapa sebenarnya. Karena ya kalau gue lihat ya Mel, lagu-lagu lu ya meni bergengsi gitu. Anjing, ikhlas. Kelas C gitu. Tata. Kelas-kelas jazz gitu ya, orang bilangnya tuh jazz banget. Rada kejazzannya, rada ada. hente tuh, Jaksel, nanti sekarang mah Jaksel ya. Senopati. Tapi kok lu begini? Kenapa? Agak ini ya gitu kan di rumah cerah santai jadinya. Enggak, bukan. Oh, rock and roll. Nah, iya. Di piercing, Iya, betul. warna-warni. Gimana ya? Jadi gue tuh sekarang yang gue pengen tahu adalah lu tuh siapa sebenarnya awalnya? Awalnya itu Apakah memang ya pokoknya cerita dari awal lu tuh siapa sebenarnya? berangkat dari gue tuh nggak pernah pop sebenarnya, nggak pernah pop. Jadi Serius nggak pernah pop. Oke, Memang kayak oke. dari awal itu selalu into alternatif. Band pertama gue itu juga bukan band pop. Jadi gini, gue ada 3 fase kehidupan band lah ya. Fase kehidupan band pertama gue adalah di SMP, di umur SMP, gue ketemu sama satu pertemanan gitu yang memang mereka menamakan dirinya The Monk. Jadi bandnya tuh udah jadi. Enggak, Terus mereka band apa dari ini teh? underground. Berawal dari alternatif. Dulu kan lagi zamannya No Doubt, Garbage, inget gak sih Itu bukan Garbage ya kan? ground. Iya Ada asik. ground. Itu berawal dari situ dulu tuh alternatif. Oke, alternatif pengen yang kayak gitu-gitu. Dan kita tuh nulis lagu sendiri loh. Ini bukan bawain lagu orang ya. Lu langsung udah bikin, Udah nulis. jadi original song. Original song. Jadi gue tuh sama gitaris gue ceritanya tektoknya oke nih. Dan emang gue dari kecil punya kebiasaan nulis diary. Oh, Jadi tulisan-tulisan oke. gue tuh Jadi lu banyak bisa lirik-lirik yang banyak lu bisa lirik gitu. Nah terus dia memang juga jago dengan chords alternatif gitu. Berawal dari situ tuh alternatif. Lalu trennya lagi ke ska, pindah dari ke ska. Terus trennya lagi mau ke arah-arah punk rock. Oke, kita cobalah punk rock. Tapi di area di situ terus. Area di situ terus. Sampai akhirnya terakhir kali itu, gue inget banget gue manggung di Unpad. Ya di Bandung, di acara naon lah, Strength Unity naon gitu, lupa. Pokoknya mah sama di Saparua. Sama dua. Itu bawain udah grindcore gitu. Sampai gue mikir gini, gila juga ya dulu gue kayak gini. Kita bikin album dan masuk di kompilasi waktu itu. Kompilasi album band-band underground gitu. Jadi dulu tuh babaturan nama Otong Koil. Iya sih Otong. Iya. Otong mungkin lupa sama gue. Tapi gue selalu inget. Pendengaran dia tuh yang sebelah udah rusak ya. Gue tuh inget kalau ngomong sama dia harus gue Otong goda. gue bilangnya, kayak lah celinu mana nih gitu, jadi bercandaan gitu. Tapi ya mungkin dia udah lupa, kalau dia ngeliat Ten to Five mungkin dia lupa sama gue kali ya. Tapi dulu tuh gue kenalnya ya sama temen-temen dari tim underground semua. Sekeras gitu. itu. Sekeras itu gue. Oh, wow. Literally lifestyle-nya juga waktu itu gue apply ke kehidupan gitu. Maksudnya gini, nyokap gue kan dulu sempat marah-marah gitu kan karena gue abur-aburan gitu main inline skate semenjak bokap nggak ada gitu. Tapi mungkin itu bentuk ekspresi gue karena gue marah kali ya, gue marah, gue sedih dan iya karena
bokap meninggal di saat Oh, gue kayak iya, lagi iya, butuh lagi. perhatian banget gitu. Terus kan Umur gue berapa, memang Men? sedekat itu, 12. 12. Oh iya. Lagi SMP lah ya. Jadi di umur 12-13 tahun itu gue selalu abur-aburan sama si teman-teman band gue ini. Terus nyokap gue selalu kayak nanya-nanya itu kamu tuh nongkrong di mana sih gitu. Dulu tuh di Tasikmalaya ada satu Oh, jalan. lu tinggal di Tasik? Di Tasik pada saat itu. Jadi di Tasikmalaya itu ada satu jalan yang dijadiin tempat nongkrong anak punk. Namanya Jalan Dr. Soekarjo. Dipanggilnya Dokar. Jadi Dokar dibilangnya Dokar gitu. Lu di situ? Gue duduk aja di situ nongkrong udah. Dan itu teman lu semua? Temen gue semua dengan oi. Iya asli duduk aja gue sih ngobrol gitu-gitu ya. Udah nggak ngapa-ngapain cuma nongkrong aja. Gue nggak ngerokok dan segala macam. Tidak lu berbuat tidak begitu, tidak tidak mabuk, bandel itu. enggak. Cuman emang duduk nongkrong aja bahas musik, bahas kayak di Bandung lagi musim apa yang kayak gitu-gitu lah. Pokoknya obrolan sehat pergaulan underground gitu sebenarnya gitu aja. Dan lu sebagai perempuan ya, nggak takut nih perempuan di cowok-cowok banyak itu nggak takut? Enggak, teman-teman gue cukup protektif sih sama gue. Dulu tuh ibaratnya SMP tuh gue punya teman-teman geng cowok-cowok yang cukup solid lah gitu. Oke. Kita kenal baik, mereka semua dari kalangan orang-orang berada di Tasik waktu itu. Ya juragan lah ceritanya di Tasik. Yang satu orang Arab tukang kain, yang satu Pokoknya bareng harus. yang satu anaknya Star Vision, Bo. Oh iya. Yoi, gue udah kesahabatan banget sama anaknya almarhum Servia. Jadi terus yang satu apa namanya ada tukang apa Chinese yang dagang lah gitu. Tapi Jadi, di situ? Tapi di situ. Ya udah, jadi gue happy aja gitu. Kayaknya mereka semua apa ya mencoba. Ya mungkin kita bisa cocok karena sama-sama melarikan diri dari sesuatu kali ya mungkin. Iya, Ya gue nggak tahu problem bisa, mereka bisa apa. jadi. Tapi kalau gue kan udah jelas pada saat itu gue nyari hal yang bisa ngedistract gue lah gitu. Makanya gue tuh dari SMP udah piercing gitu-gitu yang nggak boleh tato aja. Kita boga duit, boga lama buat tato. Jadi kita ya udah. lupakan dulu si 10 to 5. Berarti kita ngomong ke sini dulu. Gini, waktu itu kan lu berarti ini gue kaget sih. Di luar ekspektasi gue untuk bahwa lu adalah di lingkungan yang kalau zaman sekarang disebut rebel gitu ya. Betul ya? Ya. Lu ada di lingkungan situ. Akhirnya lu berteman dan mungkin lu mempelajari sedikit lah tentang anak-anak punk atau anak-anak underground atau apapun. Bener nggak mereka itu ada di situ karena lifestyle atau karena rebel? Atau karena dia ada sesuatu yang membuat mereka, gue pengen begini aja deh, gue daripada begini. Ya, Oke. Setelah kenal sama beberapa grup nih ya dari Tasikmalaya dan dari Bandung, emang gue bisa milah sih. Ada yang memang geng anak-anak anti mapan, katanya gitu kan bilangnya, anti kemapanan. Oke. Makanya mereka they turn jadi punk rock gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi mereka sebenarnya orang kaya, tapi emang nggak mau manfaatin si kekayaan orang tuanya aja. Terus akhirnya mereka kayak tidurnya di jalan gitu tuh ada. Serius Ada. Lalu ada yang memang jadi bagian dari underground community karena memang pure suka sama musiknya. Ada juga yang kayak gitu. Ada. Tapi mau nggak mau lifestyle-nya jadi ngikut. Jadi ngikut, tapi bukan berarti kayak melakukan hal yang kriminal ya sama sekali. Iya, kita mah di luar kriminal ya. Iya, Ini kita jangan ngomong kriminal, kita ngomongnya lifestyle aja. Bener-bener nggak ada yang mengarah ke situ pun nggak ada gitu. Maksudnya makanya kenapa gue pede. Nah sementara kan nyokap gue udah ketar-ketir, aduh gue nongkrong di Dokar sama siapa gitu kan. Dia udah ngeliatnya udah nggak usah nanya deh. Dari kasat mata aja biasanya kan lo ngeliat geng anak punk rock kumpul pikirannya udah nggak jelas dong ya. Maksudnya ada pikiran ke situ kan gitu. Ya, sebagai orang tua lah misalnya gitu. Ini nyokap gue juga bukan tipe nyokap yang paham dunia musik. Jadi mau nggak mau langsung sama menjudge sama dong. Ngejudge-nya sama, ya makin dia marah makin brutal gue gitu. Jadi dia tahu itu juga. Dia tahu itu juga. Jadi akhirnya kalau misalnya ditanya apakah benar ada kayak orang hanya lifestyle segala macam, ya memang ada bagian-bagiannya sih. Ada yang memang karena pure suka banget sama musiknya, lalu dia juga mengadaptasi lifestyle-nya. Ada yang emang buat gaya aja. Ada yang buat lifestyle doang, aja, ada gitu. juga yang musiknya. Lu termasuk yang mana? Gue termasuk yang suka musiknya sih. Suka pada musiknya, saat itu ya? iya. Karena mau ngomong anti kemapanan ya pada saat itu juga gue nggak bisa bilang gue nggak datang dari keluarga kaya juga kok gitu. Ya, okay, Kita termasuk yang fight juga gitu. Jadi Okay. pure karena emang musiknya. Lalu gue suka sih dengan
karakter orang-orang yang menyukai musik-musik underground. Oh, I see. Gitu. Jadi lu malah dari senang musiknya mendalami kehidupan mereka ya? Cocok gue sama mereka, Cocok ya? cocok banget. Jadi akhirnya Lebih keterbuka kali ya, nggak munafik kali ya? nggak munafik, mungkin Gitu yang lebih penting gitu sih. lebih banyak. Iya, nggak ada yang hipokrit semua orang-orangnya Oke. dan kayak menurut gue kita apa adanya ya emang kalau oke, kita nggak misalnya lagi nggak ada duit nih buat bikin sebuah demo dari sebuah kaset yang isinya cuman kayak 3-4 lagu, akhirnya kita ada aja tuh anak-anak gue sih nggak pernah ngalamin ini tapi kayak anak-anak tuh ada yang ngamen gitu-gitu, akhirnya duitnya dikumpulin jadi demo. Men itu zaman itu tuh gue ngeliat sih ya, dan gue melewati juga gitu, kayak gokil ya gitu. Dari mulai manggung cuma dibayar 500.000, misalnya manggung di festival-festival kecil gitu, festival kampus, ya nggak sih? Itu gue ngalamin tuh jauh sebelum 10 to 5 dari SMP. Gua nggak nyangka lu begini. Dari SMP. Jadi gue fight. Ini di luarnya gue tahu, 10 to 5 itu anak-anak Jaksel yang begini begitu. Sorry, gue memang begitu gue pikirannya. Ternyata lu sebrutal itu. Guanya doang sih sebenarnya. Elunya. Iya, karena si member 10 to 5 yang tadi gue bilang, Arif, Robin, dan Poltak, ini kan formasi awalnya dan Didit gitu ya. Mereka tuh berempat memang datang dari keluarga yang kebetulan sukses, cukup berada. Dan ini tuh semua diwarisi bisnis keluarga. Berarti udah mapan. Udah mapan. Jadi pulang kan yang kuliah Anti ketidakmapanan. yang kuliah di Australia itu mereka. Kan Oke. orang semua mikirnya sama gue juga ya. Mungkin karena mereka denger, oke gue berbahasa Inggrisnya dengan lancar dan lain-lain. Mereka mikirnya, oh ya email juga dari Australia. Oh, Padahal padahal enggak. Ketemu gue itu di sini, di Jakarta. Gue udah tinggal di Jagakarsa, udah bareng sama tante gue karena nyokap gue memutuskan sepihak, nyokap gue karena dia bilang kamu ke Jakarta aja deh, di Tasik kamu, maksudnya ya itu karena dia worried dengan pergaulan underground gue gitu. Akhirnya dia hempaskanlah gue ke Jakarta akhirnya gitu. Terus jadinya gue dirawat sama gue sama om tante gue gitu. Nah, lu nih di 10 to 5 nih kan ketemu pasti secara organik ya berarti ini ya. Kalau elemen kan tidak. Elemen itu kan dibikin dummy. Oh gitu. Iya, dummy, diambil ini gitu kan. Oke. Kalau gua sudah terjadi, kalau gua audisi. Oke. Kalau lu berarti karena pertemanan, jadilah si 10 to 5. 10 to 5 itu genrenya beda sama yang lu suka tadi tuh. Karena gue jadi akhirnya jadi kesini ya. Genrenya udah begitu, apa dari semuanya juga kayak lu tadinya? Oke. Tiap personal 10 to 5 itu punya preference musik yang beda-beda. Tapi itu kan standar ya di sebuah band. Iya pasti. Tapi ini masalahnya egonya semua gede-gede gitu. Bener-bener yang di awal tuh semua kayak mengedepankan ego musik masing-masing. Tapi satu hal yang gue kagumi dari mereka adalah mereka punya skill songwriting yang bagus. Semuanya. Oke, semuanya ya. Jadi semua songwriter. Iya, jadi waktu gue datang, gue masuk 10 to 5 itu, mereka tuh udah punya folder. Nanti kita latihan nyanyiin ini ya. Karena gue pikir, oh kita mau bawain apa sih ini? Mau bawain cover atau apa gitu kan. Enggak, bawain lagu sendiri. Tapi mereka tidak berniat manggung. Jadi maksudnya gini, berniat hanya emang ini music is for fun, kata mereka. Terus mereka passionnya di musik. Dan gue langsung main karya udah langsung? Iya, gak ada satupun dari mereka yang sekolah musik, gak ada. Ya termasuk gue juga. Oke, otodidak semua? Semua otodidak. Dan semua memang musik itu adalah passion di luar kerjaan bisnis atau korporat yang mereka lakukan gitu. Pelarian juga gitu. Jadi mungkin itu juga. Pelarian hektiknya ke musik gitu ya? Satu kata kunci yang mungkin bikin kita cocok yang mungkin adalah pelarian ke musik gitu loh. Gue juga kan gitu. Jadi ya di situ gue notice, wah gila lagu-lagu kalian banyak juga. Dan ternyata yang satu dengerin funk, yang satu dengerin gospel rock. Yang satu jazz banget, Arif. Waktu itu jazz, like everything so harus jazz gitu. Nah gue kan udah antara berangkat dari, oke gue tadinya underground, terus emang gue juga suka R&B gitu kan, gue suka musik-musik. Ya intinya soul. lu adalah penyenang musik ya? Iya, semua. Dengerin terus akhirnya jadi mencoba untuk nyatuin, oke guys gue coba nyanyiin lagu kalian ya gitu. Kayak jadi dengan vokal gue terus mereka ngerasa, wah lu bisa nyanyiin semua lagu ya Mel gitu. Mereka awalnya pemikirannya gitu, lagu yang funk gue nyanyiin, ciptaannya si drummer, lagu si gitaris gue coba nyanyiin rock. Dia pikir oh enak juga, jadi akhirnya dari situ sih mungkin kita mengembangkan skill. Iya skill dan karyanya jadi sampai ke yang kita akhirnya tahu. Ya sampai si I Will Fly ini. Oke. 10 to 5 dulu, itu kayak jam kantor. Betul. Apa bener?
Jadi waktu mereka lagi di Australia, kan satu-satunya member yang punya rumah di Australia atau sudah permanent residence itu Robin. Oke. Robin kebetulan rumahnya itu, jadi dia ada spare ruangan yang akhirnya dia jadikan studio kecil. Lalu dia undang lah si teman-teman uninya ini gitu, untuk guys nongkrong deh di rumah gitu. Nah terutama anak-anak band yang memang jadi cikal bakal 10 to 5 ini. 10 to 5-nya 10 to 5 pagi ke sore apa dari Pagi ke sore, jadi setiap Sabtu guys 10 to 5 yuk. Maksudnya dari 10 to 5 nongkrong. Sabtu. Jamming. Ngapain aja lah pokoknya gitu. Nah, jadi kalian tahu Seru-seruan. ya, kenapa nggak 10 to 10 of the 10. Jadi 10 to 5 ya, karena jamming waktu itu. Berarti lu masuk mah udah ada 10 to 5 namanya ya. Oke. Di Jakarta juga. Jakarta juga. Begitu lu masuk, lagu pertama langsung meledak ya? Apa sebelumnya ada dulu album? Oke. Jadi I Will Fly itu benar-benar nggak sengaja. Kenapa? Karena awalnya adalah hanya niat gue untuk menyenangkan sepupu gue. Jadi kebetulan kan gue tinggal bareng sama Ua kan. Tadi Iya, ya sama tante iya. gue. Gue numpang tinggal di situ lah. Dan pada saat itu radio yang lagi hits adalah Radio Mustang. Dengan penyiar Molan sama Rico Ceper waktu itu. Iya. Dan mereka punya program yang memang lagi hits. Waktu itu programnya adalah Gulali Kustik. Gula Akustik. Jadi si program ini adalah satu program yang memang kayak ajang temu bakat lah ya gitu. Buat siapapun yang punya lagu sendiri, silakan kamu telepon Mustang, lalu kamu mainkan melalui telepon. Ibaratnya gitu, mau pakai gitar kayak mau keyboard kayak atau apa. Tapi harus lagu ciptaan sendiri. Waktu itu saudara gue tuh ngefans banget sama Molan. Dan dia bilang kayak, Mel ikut, ya dia tau gue suka nyanyi kan gitu. Mel ikut Gulali Kustik dong. Gitu. Hah ngapain gitu. Iya ini lagu sendiri loh, kan kamu banyak lagu sendiri, gini-gini cobain aja gitu-gitu. Ah lagu apa ya gitu. Terus akhirnya karena dia itu hanya pengen dapat hadiahnya. Waktu itu hadiahnya adalah tiket ke Dufan 2. Sesimpel itu loh, Bo, tiket ke Dufan. Terus dalam hati gue. Gue juga mau bikin Nah, sekarang- acara yang menang dapat tiket ke Dufan. Terus dalam hati gue kayak, tapi kan tiket kedua, waktu itu kita mikir mahal dong. Terus gue mikir gini, anjir kalau Terusan. pada saat itu gue udah punya duit, gue kayak gue bayarin aja daripada gue harus bela-belain ikut. Tapi emang harus jalannya kayak gitu ya. Iya, iya. Jadi gue bilang, oke demi dapetin lo tiket, gue akan coba. Ai waktu itu Ai adalah saudara kita gitu ya. Terus ya udah, dia nyuruh gue telepon. Terus gue masih mikir tuh, di depan gue masih folder plastik, gue masih buka, nyanyi apa ya gue. Si Riko udah ngomong, iya oke, siapa nih, gini-gini, iya email gini. Oke Mel, mau nyanyi lagu apa gitu. Bentar ya, gue masih mikir, gimana sih lo, kata dia. Terus ya, akhirnya entah kenapa pikiran gue tuh langsung kayak, oke, I think I Will Fly nih, karena refnya catchy. Udah ada tapi? Udah ada, tapi belum selesai. Anak-anak udah tahu lagunya? Udah, Tento Oke, Fem udah tahu udah lagu tahu. I Will Fly, karena I Will Fly diciptakan di Australia. Oke. Cuman belum selesai. Jadi baru satu song, satu ref. Jadi akhirnya gue cuma nyanyiin refnya aja. Karena memang durasinya juga cuma pendek kan di radio. Oh lu nyanyi refnya doang? Refnya doang. Gue gak pakai instrumen. Gak pakai instrumen gue. Dia si Reko tuh nanya, lo nyanyi doang apa main alat musik nih? Aduh kayak gue gak bisa ya. Gue sambil pegang lirik nih gitu. Oh gitu, jadi gimana dong? Nah terus gue inget banget dia bercandain karena rumah tante gue tuh ada ayam, banyak ayam. Ayamnya gak mau diem. Bunyi mulu. Terus sampai akhirnya si Riko bilang, weh lo nyanyi dibarengin ayam tuh katanya gini-gini. Terus gue bilang, iya nih sorry ya, tapi kedengeran kan suara gue, kedengeran aman. Oh ini tuh by phone? By phone. Oke. Akhirnya gue nyanyi satu song, satu ref, udah. Riko bilang, udah Mel, iya lagunya kayak gitu. Oke sip, tungguin ya, nanti kita umumin pemenangnya. Dan ternyata gue yang menang. Hadiahnya selain si 2 tiket Dufan itu, Ternyata. adalah ketemu diundang siaran ke Mustang. Panik dong gue sama anak band gitu, kayak gengs gitu justru diundang ya. Pertama diundang, sama kedua dapat kesempatan untuk merekam lagu tersebut secara live di Mustang. Jadi akhirnya gue datang, waktu itu cuman sama Robin, saya ingat gue, karena Poltak ngantor, Arif juga ngantor, Robin waktu itu yang masih fleksibel. Terus gue sama dia rekaman di studio mereka seadanya dengan mix radio, bukan proper ini. Iya, tahu. Terus ya kita juga waktu itu nggak ngerti, cuman kayak udahlah rekam aja. Gitar nggak ngecun. Jadi I Will Fly yang versi asli itu gitar nggak ngecun, kalau pada nggak sih sebenarnya. Lagu I Will Fly tuh gitarnya nggak. Boro-boro 440, ngecun juga belum tentu.
nggak tuning, boro-boro ngetes heula gitu kan, kayak udah pokoknya campur aduk, deg-degan iyalah apalah. Akhirnya udah rekam, terus one take tuh ceritanya. Si Mol, gue inget banget si Molan, wah gila lu jago one take One gitu. take. Udah, terus ya udahlah. Akhirnya saudara gue ketemulah sama Molan ya kan, karena ngefans dan lain-lain, jadi ya udah. Jadi semua happy nih, win-win, udah win-win solution. Yang gue nggak nyangka adalah impact dari situ. Dari acara itu? Dari acara itu. Jadi kan ceritanya lagu pemenang, waktu itu gue seangkatan dengan Chris Patih dan Gemala. Iya. Mereka pun pemenangnya juga kan sama. Nah jadi hadiahnya itu adalah diputarkan selama 7 hari. Tapi instead of 7 hari, waktu itu diputerinnya jadi 7 bulan. Kenapa? Karena hampir setahun. Karena di request terus. Dan kalau nggak nge-request, mereka datang ke kantor. Terus. Jadi waktu lagu itu booming, belum ada CD-nya? Belum ada. Belum ada 10 to 5 secara legit. Malahan dulu tuh tulisannya I will fly email. Nah ya karena kan gue pas telepon bawa nama email dong. Iya, jadi akhirnya gue revisi, gue bilang sama mereka, guys tolong boleh diganti ya karena ini nama band sebenarnya. Gue bilang gue nggak bawa nama sendiri, gue itu vokalis band namanya 10 to 5. Semenjak itulah bawa, terus sampai banyak pendengarnya Mustang yang datang ke radio Mustang, mereka bawa kaset, minta dibikinin mixtape. Karena nggak ada rekamannya, ngerti kan? Datang ke sana, tau gak sih zaman dulu yang dibolongin kayak udah, iya kayak gitu. Jadi gila 7 bulan bertahan dan di itu chart. Nggak keluar rilis, nggak ada apapun dan tidak diputar di radio lain. Berarti kalau pada saat itu sebenarnya udah rilis lebih gila lagi loh. Nah, kebayang nggak 7 bulan mungkin zaman-zamannya dulu RBT udah ini gitu ya misalnya gitu kayak. Ya memang ya udahlah, memang mungkin harus jalan kayak gitu ya. Cuman 7 bulan itu kita tuh juga nggak ada manggung, maksudnya nggak ada offer manggung atau apa. Karena semua mencoba reach out gitu, nggak ngerti kemana. Kan manajer teh ya, Can Aya. Sampai akhirnya gue memutuskan, ketika 7 bulan itu campur aduk, gue bilang sama MD-nya Mustang, Daniel waktu itu, which is dia adalah manajer pertama kita waktu itu kan. Gue bilang sama dia, Nil, gue nggak ngerti nih gitu, maksudnya kayaknya udah banyak yang nanyain gitu, telepon dan lain-lain. Mungkin lo boleh coba bantu manage deh gitu. Ya gue nggak ngerti sih manage apa dulu, tapi ya maksudnya lo jadi CP dulu lah, contact person dulu lah gitu. Karena banyak yang datang ke sana menanyakan, tentu ada album nggak, satu, ada kaset nggak, katanya nggak ada. Terus ada manggung-manggung nggak ada juga. Jadi akhirnya Mustang tuh memberikan kita kesempatan untuk manggung pertama kali sebenarnya tuh Mustang gitu. Sampai tiba-tiba ada produser lagi jalan kaki di Wisma Antara, itu kan Mustang kan di situ. Dia lagi mau naik lift, dia dengar Awiflanya lagi diputerin. Terus dia langsung mundur balik lagi. Masuk ke dalam. Iya saha katanya gitu. Pak Dede Suryana. Itu produsernya 10 to 5 di awal kan. Udah rekaman belum? Pasti tanya. Dia langsung ditanya gitu, saha labelnya? Enggak, belum ada kok, ini pemenang Gula Akustik katanya gitu. Oh gitu, Cik saya nggak bisa ngomong sama siapa katanya gitu. Jadi orang pertama yang dikasih nomor telepon adalah ya Daniel. Karena kan gue nggak paham. Ya udah, akhirnya dari situlah bergulir. Meskipun jujur aja sebenarnya label-label besar itu udah masuk menawarkan, tapi gue banyak dihempas sih sama mereka gitu. Akhirnya yang menerima kita apa adanya adalah Explosive Record. Gitu. Skodede. Dan waktu itu langsung rekaman, bikin CD dan kaset. Bikin kaset dulu kayaknya. Kaset masih ada? Masih kaset dulu. Kaset dulu. Itu kejual berapa, Pak? Waktu itu penjualannya, pada saat itu ya, penjualannya kita dapat Golden Award. Berarti udah 150.000? Enggak, waktu itu Golden Award itu adalah masuk 75.000 untuk penjual, ya 75.000 untuk penjualan CD dan kaset. Waktu itu berapa ratus ribu gue lupa sih. Tapi kita dapat award karena untuk penjualan tertinggi untuk hits berbahasa Inggris gitu. Nah, jadi sempat gini-gini sama Peter Pan sih, bangga juga sih sebenarnya. Iya. Cuman betul, kayak itu ya. Iya, dan mendobrak. Itu tahun berapa ya? 2004. 2004. Jadi mendobrak tabu di mana band Indonesia membawakan lagu bahasa Inggris. Jadi ini juga yang mau gue sampaikan tadi sebenarnya nanti mau gue sampaikan. Tapi 10 to 5 itu adalah salah satu pelopor yang membuat pakai bahasa Inggris dan make it. Kadang-kadang kan orang nggak berani membuat pakai bahasa Inggris karena nanti nggak laku karena sayang pakai bahasa Indonesia aja deh. Iya. Nah, lu yang tahu-tahu membuat pakai bahasa Inggris dan laku.
Dan akhirnya juga memang banyak sih yang keluar pakai bahasa Inggris setelah Akhirnya. itu. Akhirnya. Malah ada yang di mix sama bahasa Indonesia lah udah mulai Iya, kan. iya, iya. Tapi lu kan waktu itu full Inggris. Full English. Malah banyak banget sealbum itu lagu bahasa, ya ibaratnya kalau sealbum 12 lagu ya, dulu makan selalu 12 lagu gitu ya sealbum. Kayak 7 lagunya English, 5 lagunya Indonesia. Nah terus sama gini juga pas lu keluar waktu pada saat itu. Ini gue salah satu penggemar lu pada saat itu karena ringan lagu lu. Lagu tongkrongan menurut gua gitu ya. Lagu ngafe. Nongkrong gitu. Easy listening. Pakai bahasa Inggris jadi mahal. Nah pas lu keluarin video klipnya yang itu yang gue bilang, ini benar-benar anak seni semua nih. Iya. Lu tuh rasa hati gitu ya? Cerah hati. Cerah hati yang bikin kalau nggak salah, betul ya? Mungkin anak rock juga sering ya kan? Iya. Cerah hati yang bikin. Iya. Dan itu benar-benar membuat lu dua kali apa ya namanya, lu dengan satu bahasa Inggris naik. Upgrade itu juga ya. salah satunya video klip yang nyeleneh yang toto pakai gambar doang. Iya. Belum ngetren tuh. Belum makanya Nah, makanya. itu pelopor juga. Iya. Ih ternyata makanya langsung tahu siapa sih yang bikin. Gue langsung nanya dong, Cerah Hati, cing keren nih. Gue bilang ternyata konsep gini juga bagus ya. Gitu kan dulu mah kan harus pakai model, Iya, selalu. ada Ada ini ada talentnya, jalan yo. cerita. Lu dengan asik cuma nelfon doang. Anjing ada garis-garis melengeng, terus ada tueng gitu-gitu. Iya. Simple dan ternyata diomongin orang. Iya. Nah di situ baru. Itu konsep pro kontra juga sih sebenarnya. Itu siapa yang konsep? Emang Cerah Hatinya konsep begitu? Jadi Cerah Hati kan memang dia mengajukan konsep gitu ya. Tapi kan memang terbentur oleh budget juga kan udah pasti kan, maksudnya disesuaikan. Tapi dipikir-pikir ini memang belum ada sih konsep kayak gini. Kok Dede juga berpikir ya ini belum ada juga sih. Tapi lu udah tahu bahwa itu belum ada nih konsep gini nih? karena Cerah Hati bilang ini juga pertama kali buat mereka. Jadi kan berarti kan wah Gambling juga. gambling juga gue. Ya gue menurut-nurut aja pada saat itu ya dengar Tita. Jadi kayak oke. Jadi gue syuting cuma diem gitu di kursi, terus kayak terima telepon gitu. Iya Mel, terus nanti nyanyi aja. Nanti kan ceritanya kalau pas di video klip kan ada yang gue kebalik lah apa gitu-gitu. Padahal mah gue cuma syuting diem aja gitu kan. Terus anak-anak band yang lain tuh nggak ada yang dikasih lihat. Nah awal itu pro kontranya di situ awalnya. Nah terus akhirnya si Ko Dede bilang udah kita pirit-pirit dulu aja nih, vokalisnya aja dulu, nanti baru semuanya gini-gini karena memang I Will Fly waktu itu sudah booming, tapi memang kita keluarnya terlambat kan, bisa dibilang gitu kan. Betul. Bukan pas lagi peak-peaknya banget gitu. Cuman ternyata nafasnya itu masih panjang, jadi untungnya. Jadi masih bisa di-push lagi gitu. Ya lu tau gak kejadian pernah nih, ini gak ada cerita aja ya. Ada yang kejadian kayak lu, terlalu panjang di radio, tapi akhirnya blowbacknya jadi gak laku. Karena orang udah punya rekamannya semuanya. Nah itu dia. Itu adalah 1 jam saja. Asti Asmodiwati. Okay. Kita semua tahu benar. penjualan lagu itu gila banget, tapi penjualan kasetnya enggak. Nah itu karena kelamaan. Nah untungnya lu nafasnya panjang, masih bisa dapetin award maksud gua. Wah gila sih. Tapi itu sih. Ya itu video klip juga gambling ya, maksudnya konsep dan segala macam. Semua tentang Ten to Five adalah menurut gue gambling karena perdana gitu, perdana dengan single bahasa Inggris, dapat AMI Award juga. Iya. Terus lo juga di MTV kan? MTV kita hot seat. Di MTV terus. Wah, yoks gue bilang nih. Waktu itu masuk, kita masuk nominasi MTV yang, bukan MTV, ada satu award music namanya apa di Singapura, tapi hanya nominasi sih waktu itu nggak menang. Lalu MTV masuk Indonesia, AMI hot seat berapa kali, AMI dapat. Untuk band pendatang baru terbaik sama karya berbahasa Inggris juga. Jadi, wow untuk dihargai di... senang banget ya. Iya sih gitu. Bener-bener yang gak nyangka banget. Dan kan itu semua terjadi di beberapa tahun gitu di awal gitu. Yang susah adalah sebenarnya untuk yaitu maintain posisi di industri pada akhirnya yang wah gila ternyata kayak gini tuh gitu. Karena masing-masing akhirnya merelakan melepas kerjaan akhirnya. Karena kan itu susah banget. Kalau gue dari awal emang gue mau jadi penyanyi. Tapi di situ pas setelah meledak itu, ini bisa menjadi waktu itu masukannya dari manggung dari segala macam, worth it nggak untuk melepas kerjaan? Buat gue, kalau gue pribadi ya, memang ini yang gue mau sih. Maksudnya ini memang hidup yang pengen gue jalanin dari dulu. Yang lain? Yang lain,
mereka tetap berpikir karena mungkin pemikirannya adalah karena mereka cowok-cowok, tetap musik itu hobi aja gitu, passion gitu. Mereka nggak nyangka akan jatuh ke industri karena mereka sebetulnya tuh nggak suka dengan industrinya gitu. Dengan being in the entertainment industry mereka nggak suka sebenarnya. Ya dengan spotlight dan lain-lain gitunya loh. Cuman mantap berkaryanya mereka suka banget. Bikin musiknya berarti belum mah benar-benar anak-anak 25 yang lain pure musisi weh. Iya. Bukan pengen jadi artis. Bukan. Emang bukan. Dari dulu juga kayak drummer gue gak suka difoto. Terus kayak dilukis jangan-jangan seneng. Asli, gue tuh sering banget berantem dulu sama drummer gue karena ya kumaha tuh gitu. Maksudnya kan kita semua harus kayak di depan, maksudnya ya interview lalu. Dia tuh gak nyaman banget. Terus dia orangnya OCD. Drummer OCD merenya kabeh drummer kumaha. Makanya si Didi juga OCD. Drummer gue. Udahlah gak usah jadi drummer. Lo masih drummer. tahu, gue pernah berantem sama drummer gue karena dia saking OCD-nya. Terus gue gak sengaja gitu pegang atap mobilnya. Anjir ngamuk, orang diturunkan di jalan tol. Aduh, benar sama si Didi juga gitu. Tapi ya itulah, gitu gitaris gue, dia memang passionate soal musik, tapi dia sebetulnya dia pengen lebih ke pelayanan. Kalau gitaris gue, akhirnya tercapai sih. Sekarang kan dia di Australia. Jadi di Australia dia memang aktif banget pelayanan, segala macam konser ya, Hillsong. Lu sekarang 10 to 5 gimana manggung? Nah, udah 10 to bukan 5, dia lagi? Bukan, jadi 10 to 5 itu udah rombak player itu dari tahun 2008. Itu udah in and out member. Ibaratnya yang pemain tetap itu cuman gue sama basis. Gitu. Cuman kan Mas Arif tuh sekarang lagi sakit. Dia memang udah 7 tahun ini. Arif itu yang main? Basis. Oh basis. Basis. Jadi dia udah fight sama penyakit dystonianya dia udah bertahun-tahun. Sakit apa sih? Dystonia itu jadi yang menyerang saraf gitu. Awalnya kita semua mikir dia Tourette karena dia suka gini-gini. Oh ternyata? Ternyata bukan. Ternyata itu gejala awal. Ternyata setelah dia Tourette kayak gini adalah karena dia manggung bass terus kali? Enggak, bukan. Dia bilang sih awalnya karena dia lagi kelelahan, masuk angin parah lalu dia pijat. Abis itu dia udah gak inget lagi karena setelah kejadian pijat itu dia ada indikasi Tourette gitu. Terus dia mencoba untuk berobat karena waktu itu badannya tuh miring, jadi benar-benar dia udah gak bisa. Dia udah gantung bass itu udah dari 5-6 tahun lalu ya. Berarti udah bukan basis lu lagi? Udah bukan basis secara fisik ya, maksudnya kalau profiling 10 to 5. Gimana dia? Nah jadi kalau profiling 10 to 5 itu, Email dan Arif tuh masih tetap di ini. Dan ada 2 member lain yang memang kita baru angkat di 2018 gitu, Ardi sama Thomas. Jadi sebagai gitaris dan drummer. Udah sembuh Arif sekarang? Membaik ya, tapi belum sembuh karena Get well soon Arif. Iya semangat, karena dystonia ini ternyata nggak bisa disembuhkan gitu. Mungkin buat yang baru tahu atau baru dengar tentang ini memang penyakit langka sih. Dystonia. Dystonia Gitu. Ya. Namanya mah keren nih. Namanya sih keren tapi nggak keren, nggak ada keren-kerennya. Yang jelas dia udah habis-habisan banget nih buat dystonia pokoknya ini. get well soon Arif. Semangat. Jangan berhenti berharap. Ya betul. Sama satu lagi, begitu lu udah selesai nih, lu meledak, lu bagus, segala macam. Tahu-tahu sempet hilang. Gue malah melihat lu banyak balik lagi ke kafe. Membawakan bukan lagu 10 to 5. Pastinya. Lagunya lagu-lagu yang lain dan lu, gue lihat ya waktu itu enjoy banget lu teh. Lu teh all out gitu, maksudnya bukan yang kelihatan terpaksa, lu kayaknya excited banget dan all out gitu ya. Kemana 10 to 5 itu pada saat itu? Jadi 10 to 5 itu karena sibuk, kita tuh kita kan memang band off air ya. Kita mungkin jarang orang ngelihat kayak di program-program TV yang talk show pagi-pagi atau segala macam itu kita jarang banget, bisa dihitung jari lah gitu. Karena memang kita memang band off air. Ada tahun dimana kita sibuk manggung, waktu itu sempat keluar negeri berapa kali manggung, lalu ya, jadi kita sempat manggung di Qatar, di Jepang, ke Swiss juga. Jadi sebenarnya 10 to 5 itu sayangnya waktu itu yang nggak diekspos adalah ketika kita jadi satu-satunya musisi Indonesia yang berangkat ke World Economic Youth. Jadi itu adalah semacam forum ekonomi. Di mana? Di Switzerland, di Davos.
Di Davos. Jadi manggung di Davos ya. Jadi manggung di tengah-tengah 65 delegasi negara dari seluruh dunia yang memang datang ke sana untuk membahas perekonomian. Davos ya. Gitu. Ini Davos nih memang selalu, bukan Tapos ya. Tapos itu adanya di dekat Ciawi. Ini Davos ya. Iya. Jadi kadang-kadang memang acara-acara dunia sering diadakan sering di situ Davos. karena mereka punya ski resort terbaik. Iya betul, Gitu. betul. Jadi selalu di situ. Lu di sana mewakili Gue di Indonesia. situ mewakili Indonesia waktu itu. They have no problem with English ya. Ya pasti cas-cas. Tapi ya gitu, maksudnya pengalaman yang menarik lah karena kan apa ya? Ya sayangnya balik-balik ke Indonesia, nu apal kita manggung di Davos. Karena lu nggak di ini kali nggak. Karena infotainment nggak sosmed ada yang belum tahu. segitunya. Kita belum story-storyan dulu. Oh, iya. Jadi kayak aduh sayang pisannya gitu. Jadi Terus kalau yang udah di internasional ti kepehelaan. Keduluan nama. jadi apa ya gitu kan ya ke Malaysia gitu-gitu. Jadi ya akhirnya intinya kita tuh banyak manggung. Lalu pas ditanya kenapa ada masa berhenti, betul. Jadi 2013 ke 2018 kita tuh kayak membisu dengan karya, nggak bikin lagu tuh 6 tahun. Tapi manggung. 5 tahun manggung, ayo we manggung. Jadi orang mah taunya lu teh udah nggak ada di TV karena nggak ada di mana. Padahal mah manggung. Manggung terus sebenarnya. Lalu ada momen di mana baru sadar gitu, kayak anjir lagu anyar gitu maksudnya. Lagu terakhir itu adalah Jika di 2013, single Jika. Ini juga cukup naik waktu itu di radio dan lain-lain. Betul. Tapi setelah itu mungkin sekitar tahun 2016 lelah nih akhirnya. Maksudnya ada pemikiran kayak mau bikin apa lagi ya, 10 to 5, bingung. Gitu. Tuh ya. Jadi ingat ya, selalu kita bawa orang teman ataupun narasumber ke sini, anak-anak band, ada jenuh, ada lelah, ada hilang apa ya, kayak hilang sparksnya gitu ya, apa ya istilahnya, gitulah. Jadi mati sedikit mati rasa sedikit, ya? bukan mati rasa sih, mati apa ya? Kayak Mati gaya. mau bikin lagu bagus nggak bagus kayak gitu-gitu. Kalau buat penulis mungkin namanya kan writer's block gitu ya. Kayak lagi bingung. Cuman waktu itu akhirnya aku bilang aku nggak writer's block buat diri aku sendiri waktu itu. Akhirnya memutuskan gue solo dulu ya. Jadi 2016 aku keluarin album. Mereka nggak apa-apa? Mereka nggak apa-apa karena mereka tahu 70% lagu-lagu Ten to Five yang buat adalah aku dan basis. Gitu. Jadi mereka pikir ya udahlah ya, kayaknya yang bikin lagunya direhatin dulu kali gitu atau gimana. Dan mereka pikir aku memang selama karir Ten to Five ada kesibukan lain juga di luar selain nama Ten to Five gitu. Jadi mereka pikir ya udahlah sok si Mel mau ngapain dulu, nggak apa-apa, kita juga ngapain dulu, udah. Dan mungkin mencoba berpikir juga waktu itu mau ngapain lagi ya, ini udah 12 tahun kan berarti waktu itu. Terus mentok lagu dan lain-lain. Udah 12 tahun. Iya pada saat itu ya di 2016 itu gitu. Akhirnya aku solo dulu. Solo pun nggak cuman untuk ngeluarin apa ya, kayak gak ada marketing sama sekali album solo pokoknya lo mau pengen keluar aja, gitu aja. Single-single ada beberapa yang naik, tapi jujur nggak ada marketing segala macam. Aku sempet touring juga. Dan lu don't main juga dengan itu? Don't main juga karena memang lebih ke, oke, gue pengen nulis lagu, pengen bikin lagu keren aja gitu udah. Waktu itu gue bekerja sama dengan produser Sumantri, which is orang yang memang gue udah arep-arep. DJ Sumantri. Gue udah arep-arep banget pengen kerja bareng sama dia, emang udah berapa tahun. Terus akhirnya ya udah terjadilah. Nah di 2017 gue kembali lagi mempertanyakan Ten to Five mau lanjut atau mau gimana nih gitu. Jadi memang ada pertanyaan apakah harus bubar atau gimana. Itu sempat ada pertanyaan seperti itu karena gue ngerasa kita udah nggak bisa gerak kayak, jadi kan kalau menurut produser ya, kalau band itu kalau udah nyampe atas, tak antara gitu atau gini, ya kan. Dages mentok, udah langit nih gitu. Jadi kayak lu mau tembus langit, kayak apa lagi gitu. Jadi dia memang tidak ya kok Dede ya, memang tidak memberikan harapan, tapi lebih kayak yang ini realitinya begini nih gitu. Jadi gimana nih, kalian juga harus mikirin antara memang ada satu inovasi lagi yang bikin kalian oke, baik, tembus langit lagi, tuh hebat kalau bisa kayak gitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah, emang grafiknya normally kayak gitu. Normal, ya itu sangat normal. Akhirnya oke, baiklah kita pertahankan saja yang statis. Jadi gimana. Ada aja lah. Ada aja. 2018 aku mempertanyakan karena Arif udah mulai sakitnya parah.
dan dia mulai sensi. Jadi ngebahas soal fisik tuh sensi gitu, kayak misalnya soal basis siapa nih kira-kira yang mainin. Iya nih, sorry ya gue masih belum bisa main. Dan ya kita juga kan udah tahu, tapi dia selalu membahas itu seakan-akan kayak dia merasa ditinggalkan gitu. Ya ada itunya lah. Jadi memang ada drama juga sih di situ gitu. Dan aku selalu jadi orang yang harus nenangin dia karena gitu, karena ya gimana, karena tinggal kita berdua kan, member aslinya ya gitu. Berantem terus gue ya ada momen-momen juga lah gue mewek gitu, karena gue bilang aduh anjir capek nih orang, karena seakan-akan semua beban ada di aku nih. Satu sisi gue mesti pertahanin 10 to 5. Sebenarnya kalau misalnya udah nggak peduli, kalau gue jahat mah kayak ibaratnya kayak orang cabut gitu, maksudnya udah ya, sendiri kalau aja. lu mau ego lu main sebegitu ya. Bisa begitu, dan itu gue bilang depan anak-anak gitu, kayak guys, gue sih kalau emang mau ngedepankan ego gue banget, gue udah tinggalin nih band Dokam atau gue capek sih gitu, karena semuanya, karena gini, anak-anak 10 to 5 itu adalah anak-anak yang itu seperti tadi gue bilang, mereka tuh sukanya di belakang layar kan. Jadi kalau mau ada spotlight nih selalu kayak udah lu aja Mel gitu, selalu gitu. Jadi, tapi untuk impactnya jadi lebih ke lu, mereka don't main juga? Mereka don't main juga karena mereka sadar gitu. Maksudnya meskipun ada satu atau dua yang kayak, oh kita gak pernah difoto sih ya, cuma di Mel doang difoto misalnya gitu ya. Ada omong-omong, ya abis lu juga gak pernah depan kamera mau gimana. Ngerti gak sih, kayak ada obrolan-obrolan kayak gitu. Cuman, ya, tapi itu hanya bercandaan, bukan sesuatu yang serius jadi pembahasan. Nggak krusial banget. Jadi pada akhirnya, pertanyaan itu dijadikan meeting serius antara gue sama Arif sama Ardi waktu itu gitaris aku yang memang dia selalu ngedampingin kan gitu. Gue bilang, Di lu jadi saksi ya, gue mau nanya nih sama Arif gitu, kayak gimana nih Rif, maksud gue kalau mau lanjut dengan dengan glory gitu, kalau mau bubar kita bubar konser gede. Iya, maksudnya undang semua media. Perpisahan lah. Oh goodbye, udah goodbye, bener-bener goodbye yang goodbye gede gitu. Dia, aduh kasih gue waktu ya. Gue inget banget tuh meetingnya di Monolog di Pondok Indah. Terus dia udah, jadi dia tuh kalau stres makin ketarik gitu. Jadi dia udah makin kayak senil lah ya. Iya, gue kayak langsung yang kayak, iya udah santai dulu Ref gitu. Maksudnya, ya udah ini gue nanya gini karena gue pengen melakukan beberapa perubahan nih sama 10 to 5. Tapi kembali lagi ini semua harus dengan izin lo karena lo yang punya band ini gitu. Nah udah akhirnya dia pikirin 2 minggu kita meeting lagi, terus dia bilang, gue mau lo lanjutin deh Mel, terserah lo deh mau diapain bandnya, katanya gitu. Maksudnya lo pegang, brandnya udah terlalu bagus gitu. Dia bilang kayaknya pencapaian kita juga nggak bisa kebayar cuma dengan satu konser goodbye yang gimana gitu. Jadi it's okay lah, just fight aja till the end. Dia bilang terserah lo bisa panjangin nafasnya sampai mana. Dia nggak ikut? Dia bilang gue cuma akan support sebisa gue. Akhirnya di 10 to 5 itu dia memposisikan diri sebagai kayak CEO gitulah. Jadi fifth member. Semacam. Ya kayak gitu. Jadi kalau ada tapi tidak lagi di depan. Iya, ibarat kalau pembagian duit tetap itu ya dia punya saham lah. Ya, udah gitu aja. Karena dia yang bikin. Udah gitu aja. Jadi ya it's fair. Ya, it's fair. Jadi ya ibaratnya ada senior fee-nya, ada dividend fee-nya lah gitu. Terus udah sampai salaman karena awalnya tuh dia sangat menentang member baru. Oke. Ya itu karena egonya, karena sisi emosionalnya dan lain-lain gitu loh. Dan terutama menentang ada basis baru. Gitu. Ya karena takut posisinya tergantikan dan lain-lain. Ya ngerti gitu. Tapi kan ini sesuatu yang harus dilakukan untuk menunjang perjalanan kita ke depan nih gitu. Akhirnya mulai dari malam itu member baru semua diangkat. Akhirnya 2 orang, tapi 2 orang ini kan bukan orang baru yang udah pernah kesini juga kan. Iya, waktu itu main di sini. Iya, ke 58 Concert Room ada Ardi sama Thomas udah ikut kan gitu. Jadi mereka udah jadi member baru semenjak 2018. Dari situ gue minta sama mereka, guys contribute lebih banyak ya. Udah bukan session lagi kan gitu. Udah bukan additional lagi nih. Jadi lo udah member, pikiran lo harus dirubah. Iya, lo harus konsekuen nih. Lo udah harus komit. Jangan yang money oriented terus datang dibayar gitu ya. Betul, bukan YPC yang penting cair ya kan. YPC. Jadi lo mesti dedikasiin diri lo buat band ini, karena ini bukan cuman gue. Mulai hari ini yang bikin lagu lo juga semua nih, gue bilang gitu. Bukan cuman gue atau Arif. Gue udah capek bikin lagu kadang-kadang gitu. Jadi kayak silakan, gue memberi kesempatan, berkaryalah buat 10 to 5. Gue bilang kita pokoknya majuin lagi band ini. Gue juga sempet odak-aduk manajemen dan lain-lain. Gue benerin ya financial manajemennya semua gitu.
Akhirnya jalan lagi. Paling kemarin kesendut sama Kesendut pandemi, tapi kita sempat ngeluarin satu album sebetulnya sebelum Di pandemi? pandemi. Oh, sebelum. sebelum. Jadi sebenarnya sayangnya adalah karena sebelum pandemi jadi tekadenge pisan tah album pasti gitu. semua juga gue juga begitu, gue Iya, juga ada gitu. tapi kebayar lah dengan apa yang udah kita buat di pandemi sama setelah ini kan 2021 Sekarang kemarin udah. bangun banyak lagi. Bangun lagi, panggung banyak lagi, alhamdulillah setiap minggu tuh ada aja gitu. Jadi kayak seneng banget. Kebayar gitu. Mel. Ada Mel, nih kita balik lagi Mel. Lu udah berumah tangga kan? Udah. Ini kan lagi hamil anak ke 3. Tatoan nggak apa-apa. Kalau gua kan laki-laki ya. Kalau lu tatoan, laki lu cuek. Lu tuh memang niat tatoan. Piercing mah kan dari dulu. Ya kan, dulu waktu gua ngeliat di 10 to 5 itu, lu bukan orang cewek yang tatoan. Paling ada tato 1, 2 gitu-gitu ya. Juga nama teka ciri meureun. Teka ciri aya Soalnya di dia, kecil, kupu-kupu. jadi tato pertama gue ini udah kupu-kupu. Kan gue teh janji sama nyokap gue di jilbab soalnya kan. Gue bilang mah 1 aja. Ya udah. Lo nambah. Pasti. 1 aja kecil. Ya udah. Apa itu artinya gue jelasin. Satu hal ya, semua tato di badan gue nggak ada yang gue sesali. Semua punya arti. Jadi kayak kalau ditanya yang mana mas, semuanya nggak akan gue hapus sama nenek nggak apa-apa. Karena punya makna semua. Karena punya makna dan gue nggak akan pernah nyesel gitu. 3 bulan dari ini nambah deh di belakang akhirnya. Jadi punggung. di punggung ada, punggung gue udah full. Nggak kelihatan kali ya, Bo, tapi punggung gue udah full. Jadi kalau berenang, ketinggalan. Ciri lah. Nah, terus ya udah dari situ, anjir emang addicting ya, memang bikin tato tuh. Tato itu kalau yang mau cuma sedikit jangan, karena pasti nambah. Tato itu pasti nambah. Bohong banget lah, yang kecil-kecil gitu gue bingung. Terus ya udah ditanya suami nggak apa-apa, suami sebenarnya punya tato, tapi suami punya tato juga gara-gara gue ya. Ketepaan, ketularan dia. Lebih ke kayak anjir orang gengsi gitu, kayak lu tatonya banyak banget, gue masa nggak ada tato sama sekali sih, udah gue harus tato juga. Akhirnya gitu. tato. Akhirnya tato juga dia gitu kan. Di belakang tapi langsung gede 2 gitu. Ya udah, tapi dia karena dia orang korporat, jadi ya dia meskipun musisi tapi nggak boleh keluar lah. Susah lah kalau pakai kemeja gitu, ribet kan mikirinnya gitu. Akhirnya dia bilang, udahlah gue kan 2 aja di belakang gitu, ya udah. Tapi anak-anak gue nggak mau punya tato. Oke. Tapi ini masih kecil ya, mereka kan masih 10 tahun Tapi sama 6 bebas tahun. kalau anak-anak lu mau punya tato boleh. Gue cuma bilang gini, jadi ada percakapan nih. Anak gue tuh yang pertama pemikiran dewasa banget. Gue kalau ngobrol sama dia cukup harus 10 tahun. Oh, oke. Cewek. Kayak harus jangan Nggak bisa ngomong asal. sama anak kecil, jangan asal. Karena dia kan terus mempertanyakan itu gitu. Why-nya banyak ya? Why-nya banyak. Akhirnya dia, ya ini pertanyaan yang cukup dalam adalah ketika dia tuh punya cita-cita nggak berubah nih. Pengen jadi guru. Oh. Terus gue nanya guru apa? Guru apa aja, pokoknya aku suka ngajar apapun. Dia bilang, oke udah. Terus dia nanya gitu, Mama, emang kalau semua adult, dia bilang, harus punya tato ya? Orang semua orang dewasa. Dia nanya gitu kan. Terus aku bilang, karena mungkin dia ngelihat sekeliling dia, kan pertemanan kita kan bareng dulu sama almarhum Om Dendi juga tatoan. Lalu Dendi. punya teman-teman yang lain, ketemu siapa anak-anak ya selain musisi-musisi ya kayak misalnya teman-teman siapa ya, dia ngeliat band-band itu tuh lagi barengan itu pernah aku bawa juga sih ke konser-konser gitu. Pokoknya circle-nya selalu kita tuh dengan semua tato tuh udah tatoan. biasa dia. Iya udah biasa. Jadi dia selalu mempertanyaan, orang dewasa itu harus punya tato ya Mama? Enggak, aku bilang tato is an option, aku bilang it's a choice, pilihan, aku bilang gitu. Terus dia bilang, oh jadi aku boleh pilih mau boleh punya atau enggak? Iya boleh, aku bilang gitu. Kenapa? Kamu mau punya tato? Terus dia bilang enggak. Oh kenapa? Aku bilang. Jadi gue pancing dulu nih, kenapa dia nggak mau punya gitu? Reverse psikologi ya. Iya kayak kenapa nggak punya tato gitu? Terus dia bilang, kan Mama punya Padahal tato. mah gini, alhamdulillah. Itu percakapan di kamar mandi, coba bayangin, rek mandi diajak ngobrol serius lah. Terus dia bilang enggak, aku nggak mau gitu kan, nanti aku pengen ngajar. Kalau guru nggak bisa dong punya tato. Oh gitu ya. Well actually masih gue tambah lagi tuh. Actually banyak juga sih guru punya tato tapi mungkin nggak kelihatan. Oh ya, dia bilang, ya but still aku nggak mau. Dia bilang it's okay. Dia ngomong gitu kan. Oke, ya it's okay. Karena gue menerapkan sama dia, kalau mau punya tato harus uang dari hasil kerja sendiri dan yang pasti harus di atas 19 tahun, aku bilang itu. Baru you decide. Kalau gue beda lagi, waktu gue anak cewek gue ada ya, gue ditato ini, dia lihat gue, dia lewat, dia ngelihat gue, Papa is hurting kan, ada darah gitu kan, iya sakit.
Terus dari situ dia, aku nggak mau ditato. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Konsep ya itu satu konsep pemahaman yang memang susah sih ya. Padahal mah tatoan ya kita, cuma anak gue yang nomor 3 iya tatoan si Agama, dia pengen kayak papa, alah. Iya udahlah ya. Ya udahlah ya, bebas sama gue, bebas aja. Pokoknya gue tuh memberikan filosofi. Ini anak gue yang 6 tahun aja juga nanya gitu. Dia kadang suka beli, tau gak stiker-stiker yang Iya. pura-pura gitu ditambah gini. Ya biar kayak mami katanya gitu. Tapi ya udah oke, dia ngerti konsep bahwa oke, mamanya punya banyak gambar gitu kan di tangan dan lain-lain. Terus tapi kalau ditanya gitu mau beneran punya, because it's forever loh, forever on your skin gitu. Mau. Saya bilang, aduh nanti kalau if I get bored gimana? Kalau aku bosen, iya. Terus ya udah you cannot erase it. Oh, oke. Terus dia mikir gitu, oh ya udah I change my mind kalau gitu nggak mau. Ya udah. Karena gini ya, sebenarnya tato itu kita tato bukannya ini ya, kayak gue gitu bilang sama anak-anak gue cuma bilang, terserah kalau mau ditato silakan aja. Tapi papa aja nyesel sih sebenarnya, gitu kan. Papa nyesel. Sebenarnya nyesel nggak bisa ganti-ganti lagi nih gambarnya. Papa tuh nyesel ditato. Oh papa nyesel ya. Oh, nanti kalau aku nyesel gimana ya? Makanya pikirin dulu. Karena path kita beda, perjalanan kita itu beda. Belum tentu kamu kayak papa nih sekarang. Gue bilang gitu, papa kebetulan jadi musisi. Kalau path kamu ternyata kamu jadi dosen, kalau path kamu ternyata kamu jadi menteri, path kamu jadi presiden, karunya jadi presiden tato. Wow jadi ngakak-ngakak, ya. Kalau itu mah bukan buat iseng-iseng. Tapi kalau si Agama Bang ya, si Agama pengen jadi entertainer terus pengen jadi tato. Beda. Ya, gue lah, aja. Gitu. Anakku sih yang pertama dia clear banget, dia dari umur 2,5 tahun sampai nah sekarang nih rada goyang nih ditanya cita-cita mau jadi guru atau enggak. Goyangnya tuh gini karena dia mulai 10 tahun sama 6 tahun udah mulai sering pasea kan. Jadi dia kayak gini. Mama aku nggak tahu katanya gitu, apa aku masih mau jadi teacher apa enggak, kenapa aku bilang gitu. Ya karena ternyata aku nggak sabar ya sama anak kecil. Karena dia nggak sabar hadapin adeknya. Jadi dia kayak I don't know katanya gitu, aku bingung mas sekarang gitu. Aku kayak mungkin aku jadi apa ya, bocah pisan asik. Mungkin aku jadi pianis, karena dia lagi suka ini piano, aku jadi pianis aja. Oke. Gitu kayak musisi dong. Ganti lagi. Bisa tatoan nih, aduh gawat nih orang kecelek sorangan. Ya udahlah, jadi gitulah. Ya ini anak-anak gue tuh cukup kalau di rumah tuh ya, mungkin kita sama ya, ngobrol tuh ya udah open aja gitu. Karena gimana pun juga emang gue nggak pernah nutupin, maksudnya bukan nutupin ya, maksudnya mencoba menyampingkan mereka dari profesi kita gitu berdua gitu. Selalu ngajak mereka, ayo gini loh, kalau promo radio aja gue ajak gitu kan. Gue bilang gitu, kayak anak gue yang paling kecil kemarin baru ikut tour radio di Bandung kan, gitu. Lumayan. Mesti nyamperin 15 radio dalam 2 hari kan dia capek gitu. Cuman gue bilang sama dia, kalau Nada mau ikut, Nada mesti follow mama ya, nggak boleh nangis, be a good girl gini. Nah, kalau makan nggak boleh cranky ya, be nice gitu. Terus kayak oh ya be nice. Tapi abis itu dia minta reward, pinter sih nya. Tapi enggak lah. Tapi ya udah rewardnya. Tapi dia ngerti bahwa oh ini konsepnya adalah pilihan lu. Risknya juga lu harus ambil. Iya gitu. Nah ini loh kerjaannya mama. Kenapa misalnya kayak like kan kadang mereka suka nanya kenapa sih mama pulangnya malam terus misalnya gitu kalau abis nyanyi atau apa gitu. Ya karena memang nyanyi ya. Mama itu kupu-kupu malam. Oh iya pantas ada kupu-kupu ya. Gelo sih ya. Iya emang sampai jamnya malam mesti nungguin kan sampai malam. Oh iya baru ngerti gitu. Ya udah. Tapi gila ya anak zaman sekarang kita nggak bisa ngomong seenak-enaknya. Kalau zaman dulu kan jangan gini, nggak berani nanya. Nurut. Kalau zaman sekarang mah, emang kenapa? Nah, kok gitu? Si emang kenapanya itu. Why-nya itu banyak sekali. Why-nya itu. Makanya orang tua zaman sekarang harus hati-hati. Oh iya, sama sekarang. Sekarang itu gue denger lu membuka satu komunitas baru. Benar nggak sih? Nah, gue nggak ngerti. Ini komunitas ini ya, kalau komunitasnya motor, namanya sama common ya. Ini mah bingung gue komunitasnya. Komunitasnya menurut gue komunitas yang nggak biasa. Dan gue nggak tahu apakah ini bisa menjadi profesi apa enggak. Gue nggak tahu. Kalau di luar udah ada. Bener nggak sih? Apa coba terangin, Mel? Oke. Jadi gue saat ini adalah profesi gue selain nyanyi, professionally gue juga adalah professional mermaid instructor. Mermaid instructor. Mermaid instructor. Jadi
ada satu hobi yang memang mungkin orang kalau suka banget ngelihat film Little Mermaid atau suka yang berbau-bau putri duyung dan lain-lain, nah itu tuh memang dijadikan olahraga estetik gitu ibaratnya. Jadi misalnya, Saya baru denger. iya, jadi Kita olahraga mermaid yuk. Emang ada? jadi ada istilahnya mungkin bilangnya tuh mermaiding atau nggak mermaid swimming gitu. Sebenarnya di bagian dari berenang, tapi dengan estetik gitu. Estetiknya apa sih? Estetiknya itu si ekor duyung yang bisa berwarna-warni, yang memang banyak pilihannya, lalu ya kostumnya, lalu enggak. aksesorisnya. Ini tuh beneran pakai jadi putri duyung? Jadi putri duyung, beneran. Oh iya. Coba gerak ya, coba gerak. Boleh minta handphone nggak? Nanti aku kasih live video. Anyway, jadi Nanti lu kasih ke ininya ya ke gue ya, linknya iya, ntar gue sip. tayangin ya. Jadi Contoh-contohnya ya. Jadi mermaid instructor ini memang bukan pendidikan yang kaleng-kaleng. Kenapa? Karena gue memang langsung belajar dari Mermaid Federation International yang memang ada pusatnya di Taiwan, di Hong Kong juga. Jadi gue tuh direkrut sebetulnya. Jadi waktu lagi pandemi nih berkah. Ingat nggak sih orang teh ke pandemi teh jualan cupang waktu itu teh. Bisnis cupang gue teh. Ini kalau lo nggak tahu ya. Nggak, gue Lu nggak beneran. ngajar gaya cupang juga kan? Enggak kan? Kayak kalau nggak salah Denny Sumargo jualan juga waktu itu Iya, ya. Kalau nggak salah. iya. Jadi kita tuh sempet live suka bareng gitu loh, maksudnya jualan cupang serius. Nah, jadi berawal dari si cupang ini, gue jadi kembali lagi ke dunia air gue. Karena dulu kan gue memang suka olahraga renang dari Oh, lu SD. memang perenang. Gue ikut klub renang dari SD, SMP, ikut ke Jurda waktu sempat di Tasik. Nah, tapi tidak diseriusin lagi karena ya SMA agak sebeger lah, udah SMA udah kayak males Udah puber, lah puber. gitu, udah puber lah gitu kan. Ya udah, nah kangen gue pas waktu pandemi untuk balik lagi ke dunia air karena gue pikir pada saat itu pandemi kayaknya kolam masih boleh dibuka kan gitu. Jadi mungkin olahraga sedikit sekali-kali masih boleh lah gitu. Meskipun masih PPKM kan. Ya udah akhirnya kembali lagi berenang rutin segala macam. Terus kepikiran lah untuk mencapai mimpi ingin jadi mermaid Thea. Nah, tapi gue bener-bener nyelemnya jadi nyusruk gitu, bener-bener kayak gue bilang tadi, kalau sekali gue udah kena hobi apa yang gue suka banget, gue tuh selalu dalemin banget. Nah, termasuk salah satunya ini. Akhirnya gue jadi malah bikin komunitas yang namanya Mutiara Mermaid Indonesia. Saat ini gue mengumpulkan yang hobinya sama dan memang sudah certified gitu jadi mermaid, itu udah ada 48-49 orang gitu. Dan kerjaan kami itu adalah kumpul berenang bareng setiap sebulan 2 kali atau sebulan sekali, ya kita kayak temu kangen, sharing ilmu atau segala macam. Jadi gue terjerumus lah di dunia perairan gitu loh. Memang orang mikir ini bedanya apa sih sama free dive? Karena mermaiding itu kan juga sama berenang di dalam air, dalam artian banyak berhubungan sama tahan nafas. Iya. Bedanya adalah dari kedalaman. Kalau free dive kan kedalamannya tidak terbatas Iya, semampunya kalau ini mah kita. Kalau ini maksimal hanya 7 meter saja. Oh. Gitu, itu bedanya. Di luar, memang tadi kan ditanya, sebenarnya bisa nggak sih jadi profesi? Iya, bisa nggak jadi profesi atau jadi kerjaan aja? Sebetulnya bisa kalau memang udah ada level apresiasi setinggi yang di luar ya. Memang nah sayangnya di sini kan belum ada level apresiasi yang setinggi di Amerika misalnya contoh gitu. Atau nggak usah jauh-jauh Amerika deh. Di Filipina saja sebenarnya udah kalau ditanya what do you do for a living misalnya gitu, atau what's your job? I'm a mermaid. Nggak akan kaget karena Kalau di sini mermaid gitu ya. naon gitu kan. Karena kalau mermaid itu kalau di sana udah diundang untuk acara-acara corporate atau untuk acara-acara apa namanya selain corporate birthday misalnya gitu, atau enggak wedding party yang temanya mermaid, atau enggak nautical, itu pasti biasanya diundang. Bener. Alhamdulillah gue bikin podcast, gue banyak tahu orang yang nggak tahu. Beneran. Iya. Jadi emang Ntar dulu, tunggu. Oke. Lu bikin komunitas itu, lu punya license? ada. Jadi gini kayak sebelum komunitas ini ada, sebelumnya itu sudah ada yang namanya Indonesia Mermaid Pod tadinya. Oh, udah ada dulu? Udah ada duluan. Karena kan memang gue ibaratnya di dunia ini sebenarnya gue juga kalau ngelihat dari umur sekolah-sekolah yang udah ada di Indonesia, mungkin gue terlambat kayak 3-4 tahun. Mereka tuh udah ada duluan sebetulnya. Iya. Ya kalau misalnya kayak teman-teman lihat di Jakarta Aquarium Neo Iya, Soho, iya. Oh, itu kan iya, ada iya, mermaid pernah show. ada mermaid Betul. show. Dan sebetulnya itu ada sekolahnya. Jadi ada sekolahnya, dan memang nah ini sekolahnya beda sama sekolah yang gue maksud tadi gitu. Jadi kita beda bendera. Ibaratnya Iya. ada dari akademi A, B, C, D. Iya, Jadi mermaid ada, pun iya, sama. Ada akademinya lain-lain. Nah gue kebetulan dari MFI namanya yang tadi Mermaid Federation International. Boleh nggak gue kasih nanti linknya di caption? Boleh banget, boleh Siapa banget. tahu ada yang suka dan memang
ada anak-anak, biasanya anak-anak perempuan seneng kayak gitu-gitu Betul, kan untuk betul. ini kan khusus perempuan gitu. Laki-laki pun ada. Laki-laki ada ya. Ada Gua dong. kasih caption dan nomornya nanti di sini ya. Benar. Jadi nih, kalau misalnya nanti linknya akan gue kasih ya, tuh kayak benang-benang untuk belajar foto dan lain-lain. Ini anak gue. Tapi kan ini sih keindahan sebenarnya menurut gua. And skill, karena Indah banget kan gini-gininya. Betul. Nah, gitu. maksudnya estetik itu adalah seperti ini. Maksudnya ketika belajar underwater fotografi juga nanti Iya, modeling iya, di bawah air, terus abis itu kayak bisa breath holding skillnya juga dibuat lebih lama gitu. Karena minimum itu kalau dari sekolah akademi yang gue masuk, minimum itu harus 1 menit 30. Ini without any alat-alat segala macam ya? Nggak. Wow. Gitu. Yang pertama nih kalau gue boleh tahu, yang kalau diajarinnya pastilah ya. Nih gue Kalau nih. yang mau ke sini pasti harus bisa berenang dulu. Saya nggak mungkin. Saya mungkin lebih ke maid aja ya. Sedih ya. Ini mengingat kayak Indonesia tuh negara maritim, tapi sayang banget ternyata kenyataannya lebih dari 50% tuh pada nggak bisa berenang. Cenah. Di Indonesia. Iya, berdasarkan data statistik adalah. Ini juga gue tahu dari Ini obrolan nenek teman-teman. moyangku seorang musisi soalnya. Nah, Bukan pelaut. jika nama Jika nama gitu. gitu. Tuh, belajar Nah, semuanya. stepnya kalau misalnya di situ tuh belajar tuh ya sebagai lu mau belajar nih. Apa nih lu diajarin untuk apa dulu? Karena harus bisa berenang mah pasti itu syarat dong. Oke. Lu harus di apa dulu? Oke, syarat pertama kalau yang pasti ada minimum usianya. Minimum usia biasanya dari usia 7 tahun, 7 baik itu perempuan atau laki-laki, dan bisa berenang secara confident. Jadi kita bilangnya harus confident swimmer. Jadi 25 meter itu harus bisa berenang gaya apapun ya, nggak masalah mau gaya katak kayak gaya bebas, gaya punggung kayak misalnya cuma bisa satu gaya aja Iya, gitu iya. ya. Yang penting tanpa asistensi, jadi tanpa pakai pelampung atau tanpa pakai alat bantu Ngerti. lain, berenang sepanjang 25 meter, bolak-balik, nah itu udah dianggap steady berarti berenangnya. Kedua, dia harus bisa floating di air, jadi kayak ngambang, harus bisa ngambang Di permukaan. di permukaan, minimal kayak 30 detik lah. Jadi untuk melihat Gerak-gerak nggak ini ya? boleh, yang pasti dia bisa steady ngambang aja 30 detik. Berarti itu artinya dia nyaman untuk floating di air. Oke. Karena fin yang kita pakai, ini aku kasih lihat, fin yang kita pakai itu cukup berat. Ini tuh beratnya kayak 1,5 kilo. Fin yang kita pakai untuk berenang. Jadi ketika kita pakai fin, kita berenang, itu rasanya kayak kita kalau kita nggak nyaman dan nggak bisa floating, rasanya mau ke bawah tenggelam ke dalam soalnya gitu. Jadi emang dia harus benar-benar nyaman banget di air. Nah ini semua baju-bajunya nanti ada disiapin juga. Iya, jadi kebetulan gue sebagai instruktur itu nanti tuh kalau misalnya ambil course itu yang selain ilmu yang mereka dapatkan, itu mereka akan dapat sertifikat juga, tote bag mermaids, and then dapat leggings. Leggings tuh udah kayak seragam. Jadi legging mermaidnya tuh udah kayak seragam gitu loh. Nih iya. Kan itu disatuin ya. Si kaki itu disatuin. Set. Gua yang 2 gini aja nggak bisa supaya susah Gimana ngambangnya. disatuin? Gimana disatuin berarti memang harus bareng begini ya. Betul. Emang ini core workout. Jadi emang workout dari sini ke atas. Emang ini tuh kebanyakan lebih banyak diem kakinya. Jadi kan mengikuti filosofi ikan ya. Maksudnya bahwa ya ikan kan nggak punya knees, nggak punya lutut kan. Dia tulangnya lurus, jadi memang olahraganya tuh dari atas, dari core workout ke atas shoulder sama kepala gitu. Kayaknya saya Sama nggak back. jadi. Nah, ikut juga nggak jadi. Tapi berenang mah kudu kan ini cenah harus berenang. Malu mau belajar berenang. Dulu gua Enggak pernah dong, mau ikut belajar enggak berenang dong. ya. Disatuin sama teman-teman anak gua. Malu. Jadi udahlah, Nih. cari duit aja. Teman-teman mermaid gue tuh bayangin bener-bener dari ingat Richard Sambera dong, Tahu. atlet renang kita. Tahu. Adiknya itu mermaid juga. Jadi emang dia ngajar berenang juga. Dia bahkan mengajar berenang tuh dari segala umur, udah nggak ngeliat umur lah dia mah. Pokoknya berenang itu adalah survival skill. Oke, survival ya. Survival skill loh, Iya. berenang. Tapi emang di agama satu juga harus bisa berenang Nah, sih kita. iya kan berenang berkuda, Berkuda, memanah. Memanah tuh. Iya, jadi survival skill tuh berenang. Kenapa? Karena ya kalau kita mikir ya, bahwa kalau Jakarta tenggelam ya. Kayaknya Jangan atuh. jangan. Masa gue nyanyi pas cupit kali ah. Pakai gitar, mayung dayung. Tapi bener loh, pikirin deh, karena gini menurut Anjing sih. enggak, maksud gue pikirin berenang, boleh Iya, berenang. iya. Aquatic fitness terbaik untuk semua umur. Tah gue mah selalu bilang sama nyokap gue mah berenang yuk gitu. Gue ngajakin nyokap gue. Nyokap gue juga termasuk yang
Aduh nggak mama kaku enggak berenang mah ayo. Gitu. Ini berarti olahraga juga dong? Ini gue nih lihat nih. Berarti ini olahraga juga? Olahraga juga. Ini Ini lu? gue tuh. Ih tapi ini ya, gak nyangka ya ada sekolah ini. Gue mah kalau nggak lu Iya. kasih tahu. Berarti kalau ada orang-orang yang senang dengan air dan ingin, apakah harus tinggal di Jakarta? Oke, untuk saat ini kan karena memang yang bisa gue kasih tahu informasinya adalah di Bali itu ada Bali Mermaid School. Itu adalah sekolah mermaid yang pertama kali gue datengin, Bali Mermaid School. Lalu kalau di Indonesia mungkin yang terbesar itu baru 2 itu ya. Jadi Bali Mermaid School sama satu lagi Jakarta Mermaid School ya di Jakarta. Oke. Cuma nanti Akan akan ada datang di dari kota-kota luar. lain. Jadi ini investor-investor dari luar ini udah mulai ngeliat, oh bisnis mermaid bagus ya di Indo. Oke. Mulai nih kayak ntar akan coba, salah satunya adalah MFI ini yang mungkin akan datang ke Indonesia untuk coba membuka. Karena gini, gue Kelas pernah di sini. nggak sengaja gue datang di salah satu restoran besar lah ya. Mereka lagi, gue nggak sengaja mendengar mereka lagi mengkonsep, mereka ada akuarium yang isinya orang. Itu mermaid. Ya. Sadis nggak itu bisa menjadi mata pencaharian? Cuman seberapa kuat sih orang di dalam kan kedinginan. Ya itu memang Suruh 5 jam mah kecil aja langsung. ciut cenaya. Siut. Itu part of training sih Oh, memang memang karena diajarkan juga. memang ya gimana caranya, itu dia yang namanya nyaman sama air itu adalah nyaman berarti badan kamu bisa menyesuaikan, maksudnya body temperature kamu bisa menyesuaikan dengan air atau tidak, kamu gampang maksudnya kamu modelan yang gampang hipotermia atau enggak, Oh, kayak itu gitu-gitu. dites, dibahas. Oh, iya. Dan apa namanya yang namanya tadi tahan nafas bisa seberapa lama sih? Oke, ada 2. Jadi beberapa bisnis yang kayak gitu tadi akuarium itu ada satu yang memang biasanya mereka menjulurkan selang oksigen untuk yang ke kayak dalam. ya gue suka lihat tuh Jadi ada tinggal isep aja misalnya gitu, atau memang ada yang memanfaatkan memang kemampuan dirinya untuk bernafas seberapa lama di dalam air. Karena rekor yang kita pegang saat ini atlet perempuan adalah kurang lebih di 6 menit ya kalau nggak salah. 6 menit tahan napas. Iya. Gitu. Itu perempuan loh, atlet Indonesia loh. Udah loh. Wow. Jadi kayak memang sesuatu yang bisa dipelajari. Bahkan nih, udah nonton Avatar dong? Tahu. Ya, sama Wakanda Forever deh kemarin Iya, yang iya, banyak iya, air-airnya ya iya, kan? iya. Itu mereka memang beneran training underwater Di dalam sekolah mermaid tank. ini ya? Di sekolah, mungkin bukan mermaid, tapi free dive. Free dive. Jadi di free dive ini diajarin bahkan langsung profesional atletnya yang turun gitu untuk training mereka. Contoh Kate Winslet yang tadinya cuman semenit doang gara-gara training di Avatar demi film Avatar untuk untuk kebutuhan film itu dia berlatih, semuanya berlatih yang semuanya tadinya cuma 30 second, 1 menit, 5 menit, 6 menit. Berakhir di 5 menit, 6 menit itu gokil loh. Oh berarti bisa. Itu udah sekelas atlet loh. Itu berarti bisa dilatih. ada dilatih ya? Tidak mengenal umur ya. Kate Winslet juga udah gak muda lagi ya Iya, kan. iya. Sigourney Wow. Weaver Iya, juga itu di situ juga dia juga, di situ iya juga. di Avatar ya kan. Iya, Dia betul. juga berlatih. Dia bilang katanya hari pertama syuting gue cuma nyemplung, kedinginan, 30 detik tahan nafas, habis itu naik lagi. Terus akhirnya ikutin jadi memang bukan karbit ya belajarnya. Jadi memang harus dipelajari dan harus ada proses. latihannya. Betul, ada Kalau proses. enggak ya nggak bisa beradaptasi. Ada Nah ini proses. juga salah satunya berarti salah satunya kalau kita udah pastinya ya kalau misalnya udah di mermaid kita juga bisa free dive dong. Karena kan sama free dive malah bisa lebih dalam ya. Betul. Biasanya jadi gini, kalau secara edukasi atau akademisnya gitu ya, akan lebih baik jika seorang freediver bisa mendalami mermaid juga gitu untuk estetiknya. Tapi estetik, ya. tapi kalau misalnya seorang mermaid bilang apakah seorang mermaid perlu mempelajari freediving juga secara mendalam atau enggak, itu pilihan sih. Pilihan betul. Karena pada akhirnya basic freediving skill diajarin kok di mermaid. Iya. Gitu. Maksudnya bisa kamu ambil bisa enggak. Bisa terserah nggak. maunya Tapi apa kalau enggak. paralel akan lebih baik. Kenapa lebih baik? Kalau misalnya nanti tujuannya kamu akan jadi mermaid performer untuk show, lebih baik dong untuk belajar free dive juga. Ya, kalau karena lebih dalam. Ya, free dive itu memang ada pelajarannya juga ya. Yang nggak ada pelajarannya free sex biasanya. Aduh, itu mah kumaha buka primbon. Tapi gini ada knowledge juga yang kita dapat bahwa ternyata ada profesi dan ada Iya. sekolah ini dan ternyata memang kita suka ngelihat, wow hebat banget ya. Walau kita tidak pernah tahu bahwa ternyata ada sekolahnya ya gitu. Ternyata ada di Indonesia juga ada dan ternyata email Tapi seorang nyata. mermaid. Yang kita tahu adalah email seorang mermaid sekarang.
bersirip sarang ya, duyung, iya. bersirip. Oh, sama Jangan gini. siram aku dengan air ya. Anjing. Ntar berubah jadi basah. Nah, lu pada saat hamil boleh nggak? Yang dibolehin kebetulan sama dokter cuman mermedinya aja. Dari dokter gue mah geus pasrahnya jeung urang. Kata bilang, maneh mah gitu, dibilangin aja nggak mau diem gitu. Gimana gue bilangin Cuma gitu. dikit-dikit aja kali nggak Iya, boleh dia dalam. bilang kalau 3 meteran masih nggak apa-apa lah, berenang biasa aja gitu. Cuman kalau free dive kan masalahnya kan free dive itu kan selalu latihan itu kan selalu ada depth training. Depth training ya kita latihan kedalaman kan. Gini dulu, ntar pindah Iya sini. gitu, jadi dia bilang janganlah kalau free diving jangan dulu lah, dia bilang kalau mermaiding aja sih nggak apa-apa. Malah jangankan kedalaman, kita mau ke atas saya harus step by step loh. Iya nggak bisa Nggak langsung. bisa langsung. Bo. Ini ya, Betul, bahaya. paru-paru juga nanti meletus. Tapi berapa bulan? Baru masuk 8 minggu nih, baru banget 8 kok. minggu tuh jadi 2 bulan. 2 bulan lah. 2 bulan ya. Weh, anak ketiga 2 bulan. Yang 2 cewek cowok? Cewek-cewek nih dua-duanya, jadi Cewek-cewek. berharap yang ini laki-laki, tapi ya udahlah ya kalau dapet cewek lagi juga nggak apa-apa sih. Gue sih suami gue nih yang ribut, pengennya laki soalnya katanya. Mudah-mudahan. Tapi apapun yang diberi sama Allah ya. Iya dong, apa yang diberi Allah, gue sih kayak iya alhamdulillah. Kalau cewek lagi juga gue mah happy. Ada lu mah happy. Gue mah happy Senang aja. banyak bisa di warnanya ya. Email, Iya. thank you banget loh. Sama-sama dong. Terima kasih banget. Dan anak-anak, orang-orang semua udah pada tahu sekarang. Oh ternyata Tentu Five udah ada lagi. Iya. Udah manggung lagi ternyata. Kembali lagi, alhamdulillah. Dan kenapa tatoan? Nah sekarang jadi tahu ternyata memang dia mah emang orangnya rock and roll dari kecil. Ternyata kita baru tahu bahwa ternyata gue pikir teh lu teh orang-orang kaya Lempeng yang ya. di Jakarta Selatan, lagunya begini. Ternyata lu anjing underground. Orang Tasik. Orang Tasik underground lagi. Aduh luar biasa. Thank you banget Email. Sama-sama, nuhun pisan. Nanti gue izin gue tampilin si ini ya, si Iya mermaidnya sama linknya lu ya di sini. Biar pada lihat semuanya. Biar pada lihat nih. Terus sama salam buat Marco sama anak-anak juga. Sama Amin, amin. anak-anak 10 to 5. Iya. Thomas ya. Thomas, Thomas betul. sama Ardi ya. Sama Adi. Kita ketemu di panggung-panggung lagi. Oh, iya dong. Edan, elemen. Megang pokoknya megang. Nuhun pisan. Sami-sami. Terima kasih buat yang nonton sampai habis. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, komen, sama notifikasinya dinyalain. Dan follow email. Lu tak email 10 to 5? Di email 10 to 5 at Instagram. email 10 to 5. Ya. Di Instagram. Bye. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan Download dulu sekarang. hanya untukmu.